angkat tangannya, tutup matanya, kita mulai berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar Tuhan. Sebentar Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan namamu. Dan kami akan mendengarkan firman. Kiranya Engkau berkati kami untuk dapat mengerti firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Wah, sekarang kembali lagi nih sama Kak Petra dan Kak Ana. Oh iya, minggu lalu kan kita ada kuis ya Kak? Iya Kak. Kira-kira siapa yang menang ya Kak ya? Wah, para agent di rumah pasti juga sudah penasaran kan? Ini dia pemenangnya. Ayo kita lihat. Selamat buat pemenang kuis minggu ini. Hadiah bisa diambil di sekretariat DBI Purwokerto City Walk di hari dan jam kerja. Kak, kira langsung aja yuk bisa memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyi Mentega dan Roti bersama Luis dan Hello. Bagus banget ya Kak. Yes, keren banget. Jadi rumah juga keren. Pastinya. Oh iya Kak. Ya. Aku mau tanya nih, bersyukur itu apa sih Kak? Kalau ngomongin bersyukur, berarti kan kita berterima kasih Kak sama Tuhan atas Iya. Caranya gimana Kak? Salah satu cara yang paling simpel, kita memuji Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, jadi kita juga memberikan kasih kita kepada Tuhan melalui puji-pujian kita. Oh begitu. Di rumah, yuk kita memuji Tuhan lagi. Kita akan nyanyi lagu LOVE.
pernah dengar di dunia ini ada budaya Thanksgiving. Oh, Thanksgiving itu budaya tentang apa? Budaya tentang berkumpulnya orang-orang untuk mengucap syukur. Oh gitu, itu dilakukan di mana itu Kak Thanksgiving? Dilakukan di seluruh dunia, tapi dengan cara mereka masing-masing sesuai dengan budayanya. Yang pertama ada Thanksgiving di Amerika Serikat. Festival ini awalnya dipakai penjelajah Eropa dan suku Indian yang tinggal di Amerika untuk bersyukur atas hasil panen mereka. Lalu budaya ini dirayakan turun-temurun dan diperingati setiap hari Kamis keempat bulan November. Orang-orang akan berkumpul dan makan bersama. Lalu ada Thanksgiving di Belanda, tepatnya di kota Leiden. Mereka merayakan di hari Kamis ketiga atau keempat bulan November. Orang-orang akan berkumpul bersama keluarga dan makan bersama di rumah atau di restoran dengan makanan tradisional Leiden. Ada juga Thanksgiving di Korea, nama resminya Festival Chuseok. Festival ini berlangsung selama 3 hari. Biasanya orang Korea akan pergi ke makam leluhur mereka dulu, lalu berkumpul di rumah dan makan bersama keluarga besar. Oh gitu, jadi Thanksgiving itu dilakukan di banyak negara ya Kak? Iya, di seluruh dunia. Tapi itu kan mereka melakukannya dengan budaya, adat, dan kepercayaan mereka masing-masing. Kalau kita sebagai anak Tuhan, apakah kita juga perlu menunggu tanggal tertentu untuk kita mengucap syukur sama Tuhan? Dan mengucap syukur seperti apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, untuk itu, mari teman-teman Eden di rumah, kita akan belajar melalui firman yang akan disampaikan oleh Kak Kesha. Tapi sebelum itu, kita menaikkan satu pujian lagi ya. Bapa, Engkau baik.
Shalom Agent, ketemu lagi sama Kak Kesha. Wah, tadi memuji Tuhannya seru sekali ya. Sekarang waktunya kita semua untuk duduk manis karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum Kak Kesha mau menceritakan firman Tuhan hari ini, Kak Kesha mau tanya dulu nih. Ada yang masih ingat nggak firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Petra dan Kak Ana? Ada yang masih ingat? Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang dua macam kasih. Salah satunya adalah kasih agape atau kasih tanpa syarat. Kasih agape itu adalah kasih yang Tuhan Yesus berikan buat kita semua. Karena kasihnya Tuhan Yesus itu tanpa syarat, nggak ada syaratnya. Tuhan Yesus mengasihi kita bukan karena kita juga mengasihi Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus mengasihi kita karena memang Dia adalah kasih dan Dia nggak bisa nggak mengasihi kita. Makanya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bahkan Tuhan Yesus mau mati buat kita semua ketika kita ini masih berdosa. Ketika kita belum mengasihi Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Makanya kasih yang Tuhan Yesus beri buat kita disebut dengan kasih agape atau kasih tanpa syarat. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bisa juga kita sebut sebagai anugerah atau kasih karunia. Apa itu Kak anugerah atau kasih karunia? Anugerah atau kasih karunia adalah kasih yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma, secara gratis buat kita semua. Gratis itu bukan karena murah ya, makanya dikasih gratis. Tuhan Yesus kasih kita gratis karena kita nggak mampu bayar. Karena apa yang sudah Tuhan beri buat kita, nyawanya Tuhan beri buat kita, itu tidak bisa kita bayar atau tidak bisa kita tukar dengan apapun juga yang ada di dunia. Uang sebanyak apapun bahkan tidak bisa membayar kasih karunia atau anugerah dari Tuhan. Makanya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib kita sebut dengan anugerah. Nah, Kak Kesha mau tanya lagi nih, siapa di antara agent semua yang belum pernah merasakan kebaikan Tuhan? Pasti semuanya sudah ya. Sudah kan ya? Semuanya pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, pernah kan? Coba Kak Kesha mau tahu, apa sih contoh kasih Tuhan atau contoh kebaikan Tuhan yang sudah pernah agent rasakan? Tulis di komen ya. Nanti Kak Kesha baca, oke? Kak Kesha pun pernah merasakan kasih Tuhan setiap hari malam. Setiap Kak Kesha bangun pagi membuka mata, Kak Kesha sudah bisa merasakan kasih Tuhan. Karena Kak Kesha masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat, dengan sukacita, itu juga kasih karunia dari Tuhan. Nah, terus kalau kita tahu kita sudah diberi kasih karunia, sudah diberi anugerah sama Tuhan, apa dong yang harus kita lakukan? Apakah ya sudah kan aku sudah dikasih kasih karunia, ya udah biarin aja, harus ngapain lagi? Enggak ya, kita aja diajarin sama papi mami kita, sama guru di sekolah, bahwa kalau kita dikasih sesuatu sama orang, diberi pemberian sama orang, kita harus bilang apa? Bilang terima kasih. Begitu juga sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan cuma kasih sesuatu yang bisa dikasih manusia lagi. Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Itu adalah anugerah terbesar, anugerah terindah yang bisa kita terima. Harusnya ketika kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, sudah menerima anugerah dari Tuhan, yang kita lakukan adalah bersyukur. Sama-sama katakan bersyukur. Nah, kita perlu untuk selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, buat kasih karunia, buat anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Sama nih seperti tokoh yang ada di Alkitab. Jadi ingat ada satu cerita tentang satu orang yang dia mengalami kasih Tuhan, lalu dia setelah mengalami kasih Tuhan itu nggak lupa untuk mengucap syukur. Sedangkan teman-temannya yang lain, mereka lupa mengucap syukur. Kira-kira dia siapa dan gimana cerita selanjutnya ya? Cerita selengkapnya kayak gimana ya? Penasaran kan? Kalau gitu, yuk kita sama-sama simak ceritanya.
Suatu hari, Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea untuk pergi ke Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, ketika Yesus masuk ke sebuah desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri agak jauh karena pada zaman itu penyakit kusta adalah penyakit yang sangat mengerikan. Bahkan orang menyebutnya sebagai penyakit kutukan. Makanya orang dengan penyakit kusta tidak boleh tinggal di dalam kota dan tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan mereka. Ketika 10 orang kusta itu melihat Yesus, berteriaklah mereka dan berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka semua menjadi sembuh. Seorang dari antara mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Bukankah ke-10 orang tadi sudah sembuh semuanya? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk mengucapkan syukur selain daripada orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang yang kembali itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Yang disembuhkan Tuhan berapa? 1 apa 10-10-nya sembuh? Iya, 10-10-nya sembuh. Tapi yang datang kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur cuma 1. Itu pun orang asing, orang Samaria, orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang 9 kemana? Yang 9 lupa mengucap syukur. Makanya yang 9 itu cuma menerima kesembuhan dari Tuhan. Tapi yang 1 ini bukan hanya menerima kesembuhan dari Tuhan, tapi karena dia mengucap syukur kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur, dia dapat berkat double, yaitu apa? Dia diselamatkan dan dosanya diampuni. Jadi dia nggak hanya disembuhkan dari penyakitnya, tapi dia mendapat keselamatan kekal dari Tuhan. Karena apa tadi? Karena dia tahu mengucap syukur. Nah, agent semua mau seperti orang kusta yang datang kembali, yang 1 itu yang datang kembali untuk mengucap syukur, apa mau jadi seperti 9 orang yang gak kembali, yang waktu mereka tahu sudah sembuh tapi dudu gitu. Agent semua mau yang mana? Yang 1 apa yang 9? Kak Kisha sih maunya seperti yang 1 yang tahu mengucap syukur. Kak Kisha yakin agent semua juga pasti memilih seperti yang 1 ya, yang kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Nah, jadi dalam segala apapun yang agent semua alami, tetaplah mengucap syukur ya, karena Tuhan Yesus sangat senang dengan ucapan syukur kita. Tuhan Yesus akan semakin senang untuk memberkati kita kalau kita ini tahu berterima kasih, kita ini tahu mengucap syukur. Oke, agent semua mau mengucap syukur? Good, yuk kita sama-sama bilang ya. Aku mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya. Aku mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Good. Oke, sekarang waktunya kita aktivitas. Tapi sebelum itu, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Kisha berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang tahu mengucap syukur, yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, bantu kami ya, supaya kami dapat
mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Engkau juga yang sertai kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang saatnya kita untuk aktivitas. Untuk aktivitas kali ini kita perlu gambar ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini ya. Atau kalau yang sudah di print gambarnya, boleh diperhatikan gambar yang sudah di print. Nah, dalam gambar ini Kak Petra sudah menyembunyikan beberapa kata. Tugas agent di rumah adalah mencari kata-kata tersebut dan menyusunnya menjadi sebuah kalimat. Nah, nanti kalau sudah ketemu dan sudah disusun kalimatnya, kalian bisa bacakan kalimat itu sambil di video ya. Videonya dikirimkan melalui nomor di bawah ini. Oke, selamat mengerjakan.